Selamat datang di YouTube channel aku. Kalau kalian baru di YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan share channel aku ya. Bismillah. Assalamualaikum. Hai, aku seorang istri dan ibu dari seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 11 minggu. Teman-teman, menjadi istri dan ibu itu capek banget ya, lahir dan batin. Menjadi istri dan ibu yang baik juga bukan berarti kita tidak boleh berkeluh kesah dan merasa lelah. Menjadi istri dan ibu yang baik juga bukan berarti kita tidak boleh mengakui bahwa kita butuh istirahat dan berhenti sejenak. Di episode atau di series kali ini aku pengen bahas atau ngobrol santai tentang postpartum depression, terutama baby blues dan juga budaya membesarkan anak di zaman sekarang yang serba individualis, terutama untuk para orang tua yang membesarkan anak sendiri atau hanya berdua dengan pasangannya tanpa ada asisten rumah tangga atau bantuan dari orang tua kita sendiri, bahkan dari mertua. The challenge is real. Setidaknya itu yang aku rasain sampai saat ini. Hampir 12 minggu menjadi seorang ibu, luar biasa. Lebih banyak sukanya, tidak ada duka, tetapi sangat melelahkan. Dan I'm not gonna lie, being a mom is a really tough and difficult position or job or role, whatever you wanna call it. Menjadi seorang ibu itu betul-betul pekerjaan full time yang nggak ada jam istirahatnya, nggak ada cutinya, nggak ada liburannya, bahkan untuk jam makan siang aja kadang kita harus curi-curi waktu. Beberapa waktu lalu aku sempat dikasih tahu berita sama adikku, sebelum akhirnya aku cek sendiri, bahwa di Indonesia kalau nggak salah di daerah Tangerang ada seorang ibu yang hampir melemparkan anak bayinya ke rel kereta. Katanya sih si ibu ini mengalami baby blues. Meskipun aku coba cari-cari informasinya, nggak ada informasi lebih dalam lagi selain daripada si ibunya ada di stasiun, hampir melemparkan anaknya, perempuan kalau nggak salah, sebelum ada petugas datang. Dan untungnya keburu ketahuan dan passenger lain juga ikutan nolong si bayinya, dan si petugasnya berusaha ngobrol sama si ibunya. Dan mirisnya itu si ibunya minta lagi si anaknya gitu loh, kayak, "Pak, udah kasihin sini, biarin aja gitu, biar dilempar," maksudnya kayak that is such a sad situation. Itu kondisi yang sangat menyedihkan menurutku. Tidak ada pihak yang harus disalahkan di sini, termasuk si ibu juga. Kalau memang betul ternyata si ibunya ini mengalami baby blues, well, that's tough and that's real. Kita tidak bisa menyalahkan si ibunya. Jadi apa sih postpartum baby blues? Baby blues itu sebetulnya kayak kondisi dimana kita merasa overwhelmed, kondisi perubahan suasana hati yang sangat cepat, yang tadinya senang menjadi sedih. Biasanya terjadi di hari kedua atau ketiga pasca melahirkan, dan bisa berlangsung sampai dengan 2 atau 3 minggu pasca melahirkan. Yang bikin aku tercengang setelah aku baca data, ternyata 4 dari 5 ibu yang melahirkan itu mengalami postpartum baby blues. Artinya 80% ibu yang melahirkan itu harus deal dengan kondisi baby blues. Dan sebetulnya secara medis itu tidak diketahui apa sih penyebab dari si baby blues. Mungkin lebih ke perubahan hormon, tapi tidak ada faktor resiko yang betul-betul mempengaruhi gitu. Dan ini tuh bisa dialami oleh ibu yang baru pertama melahirkan, yang sudah melahirkan berkali-kali, dialami oleh seorang ibu dari kelas sosial yang berbeda, dari kondisi ekonomi yang berbeda, status pendidikan yang berbeda, semuanya itu bisa mengalami baby blues. Jadi nggak ada certain condition yang mempengaruhi kondisi baby blues. Katanya lagi secara medis itu tidak perlu dilakukan treatment, karena biasanya baby blues ini akan hilang dengan sendirinya. Cuman kalau misalkan kondisi itu memanjang lebih dari 3 minggu, itu berarti ada indikasi mengalami postpartum depression. Jadi baby blues dengan postpartum depression itu adalah kondisi yang hampir sama tetapi berbeda. Kalau postpartum depression ini lebih serius dan biasanya membutuhkan penanganan secara medis. Sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahwa baby blues
blues ini adalah hal yang normal dan umum terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan gitu. Sebetulnya setelah aku baca-baca riset dan yang aku alamin sendiri ya, aku tidak mengalami baby blues, tetapi aku memahami bahwa pasca melahirkan itu ibu sangat membutuhkan support, baik secara psikis, mental, ataupun secara fisik. Dalam artian secara fisik ini, yes, kita butuh bantuan membersihkan rumah, atau misalkan masak, atau misalkan jagain anak ketika kita butuh mandi gitu kan. Dan support secara emosional atau secara moral itu juga penting banget. Kalau misalkan setelah melahirkan kita kekurangan dukungan atau support tersebut, itu mungkin akan lebih tinggi resikonya si ibu untuk mengalami baby blues. Dan kalau memang sudah terjadi si baby blues ini, idealnya sih orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman, sahabat, atau bahkan mungkin tenaga medis itu memberikan support atau dukungan yang kita butuhkan. Yang aku rasain sendiri, dengan teman ngecek kita, keadaan kita, misalkan cuma text message, hey apa kabar, gimana kabar kamu, ada butuh bantuan apa gitu, kayak hal seperti itu aja itu bisa membantu banget meringankan perasaan kewalahan kita gitu. Dan aku beruntungnya saat ini aku membesarkan anakku hanya berdua dengan suamiku, tapi di bulan pertama ketika aku baru saja melahirkan, ibuku dan adik-adikku ada di sini. Jadi kayak aku merasakan aku punya support system yang aku butuhkan. Ada ibuku yang selalu masakin makanan buat aku, terus bersihin rumah. Jadi kayak pasca melahirkan aku hanya fokus ngurusin Ben aja. Dan kalaupun misalkan aku butuh waktu untuk toilet break, aku butuh mandi, atau misalkan aku hanya butuh waktu untuk sendiri, itu ada orang yang jagain Ben gitu. Dan itu penting banget. Cuman sayangnya tidak semua ibu itu memiliki support system yang memadai. Artinya apa yang terjadi dengan si ibu yang di Tangerang itu yang hampir melemparkan anaknya karena disinyalir dia mengalami baby blues, mungkin aja si ibu ini tidak memiliki support system yang dia butuhkan. Kita nggak tahu, setidaknya aku tidak tahu si ibu ini apakah memiliki pasangan yang supportive atau memiliki keluarga yang supportive, atau bahkan mungkin dia hidupnya sendiri, kita nggak tahu. Yang jelas kalau misalkan dia memang mengalami baby blues, dia membutuhkan dukungan sebanyak mungkin dari orang-orang di sekitar dia. Banyak yang memahami bahwa kondisi baby blues ini adalah dimana si ibu tidak memiliki koneksi atau rasa kasih sayang terhadap si anaknya. Jadi kayak singkatnya itu si ibu tidak sayang gitu, nggak mau deket-deket sama bayinya. Tapi sebetulnya sindrom baby blues ini lebih dari itu. Ciri utamanya itu adalah si ibu merasa kewalahan dengan tugasnya mengurus anak. Dan dari situ dia menjadi mudah marah, mudah tersinggung, juga jadi sering ingin menangis, merasa cemas, terus juga ada perasaan kesepian, kehilangan selera makan, sulit tidur. Jadi kayak lebih ke ciri-ciri light depression sebetulnya gitu. Jadi bukan hanya nggak sayang sama anak. Menurutku kondisi tidak sayang sama anak ini adalah akibat dari si sindrom baby blues yang dialami oleh si ibu ini gitu loh. Jadi kayak dia merasa bahwa mungkin lebih baik kalau misalkan aku jauh-jauh aja dari anakku. Dan perasaan bahwa aku ini adalah ibu yang tidak baik juga itu adalah salah satu postpartum baby blues menurut apa yang aku baca. Mirisnya, karena tidak semua orang yang tahu, kadang orang melihat bahwa ibu yang mengalami postpartum baby blues ini dianggap sebagai seseorang yang lebay atau bahkan mungkin kurang waras karena merasa kelelahan dan merasa ingin jauh-jauh dari anaknya gitu. Karena ketika aku cerita ke ibuku mengenai seorang ibu yang hampir melemparkan anaknya ke rel kereta, respon pertama dari ibuku adalah, ih gila gitu ya itu ibunya. Jadi kayak bukan berarti dia mengira bahwa si ibu ini gila sih, cuman karena konsep baby blues ini asing di telinga kebanyakan orang gitu, terutama orang tua yang generasi di atas kita gitu, kayak orang tua aku. Dia tidak familiar dengan konsep baby blues dan dia menganggap bahwa dulu ketika orang tuaku melahirkan aku dan adik-adikku, support yang dia dapatkan dari keluarganya itu banyak, dari keluarga besar tuh bener-bener real gitu, dan dia tuh hampir mungkin selalu ada yang nemenin dia gitu loh. Jadi nggak pernah sendiri, dan dia tidak merasa bahwa membesarkan anak ini adalah pekerjaan yang tersulit dan bisa bikin dia merasa kesepian. Beda halnya dengan saat ini, yang dimana semuanya serba individualis. Membesarkan anak adalah hal tersulit dan ter-challenging menurutku ya. Karena memang kalau memang kita tidak punya circle yang kuat, itu support system itu hampir tidak ada. Kalau aku berkaca dengan kondisiku saat ini aku tinggal di Irlandia bersama suamiku, anakku berusia 11 minggu. Berapa hari lagi akan 12 minggu. Mertuaku tinggal jauh sekitar 1 jam
nyetir lah dari tempat tinggal kita di Dublin. Teman-temanku juga nggak tinggal di dekat aku, jadi kayak bener-bener membesarkan anak itu sendiri. Kalau kalian pernah dengar istilah it takes a village to raise a child, rasanya frasa atau konsep itu sudah tidak lagi berlaku, setidaknya di mana aku tinggal saat ini. Jujur kalau misalkan orang tuaku, mamaku dan adik-adikku waktu bulan Juli kemarin gak kesini, mungkin aku akan mengalami postpartum depression. Karena ternyata membesarkan anak itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Ditambah lagi dengan perubahan hormon di dalam diri kita, perubahan tubuh kita secara fisik juga, itu too much to handle. Tapi untungnya aku berkesempatan untuk punya orang tuaku dan adik-adikku datang ke sini. Terus setelah mereka pulang pun aku merasa bahwa wow, aku kesepian. Jadi konsep it takes a village to raise a child itu udah nggak berlaku, dan rasanya it takes a lot of money to raise a child zaman sekarang. Karena terutama untuk ibu bekerja seperti aku, ketika aku kembali ke kantor, pilihannya cuma dua. Aku kirim anakku ke daycare yang lumayan mahal, atau aku tinggal di rumah, nggak ngantor lagi untuk ngurus anakku. Atau mungkin opsi ketiga, cari kerjaan yang remote, atau cari kerjaan yang shiftnya itu sore. Jadi kayak kita bagi tugas dengan suamiku gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kita nggak ada yang istilahnya oh ada orang tua yang ngejagain anak kita gitu ya. Pilihannya kalau misalkan kita pengen ada orang yang jagain kita bayar nanny atau taruh anak kita di daycare. Selama hampir 3 bulan ini aku jarang banget ketemu teman-temanku. Aku sadar bahwa orang saat ini tuh individualis, cuman kadang aku juga membutuhkan, dan aku sangat apresiasi temenku yang sempetin untuk ngecek, bahkan cuma hanya untuk text message aja gitu loh, nanya, hey apa kabar gitu, kamu ada butuh bantuan apa, terus Ben udah bisa kayak gimana, mau ketemu nggak kapan-kapan kita ngobrol, atau misalkan kamu mau nggak aku main ke rumah, aku bawain apa, atau misalkan cuma temenin aja gitu loh, kayak aku temenin kamu ya gitu, siapa tahu kamu butuh me time gitu kan. Hal seperti itu tuh yang paling aku butuhin, karena aku sadar gak mungkin mertuaku atau iparku atau bahkan orang tuaku sendiri jagain Ben setiap hari. Jadi yang aku harapin itu cuman support secara moral aja gitu loh. Kalau dalam bahasa Sundanya tuh istilahnya mah nawarkeun bohong lah gitu. Itu aja udah berarti banget buatku. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang teks aku atau call, jarang sih untuk kalau telepon. Yang paling sering telepon ya orang tuaku dan adik-adikku. Itu bisa dihitung jari lah siapa dan bagaimana orang-orang nunjukin supportnya gitu. Kalau misalkan aku ada kebetulan temanku yang nanya, Ben apa kabar? Itu perasaannya senang banget. Itu padahal cuma nanya aja loh, apa kabar gitu. Itu bagiku secara otomatis mengangkat beban yang selama ini aku rasakan gitu. Oke. Some friend bilang bahwa ya itu kan resiko kamu memilih untuk memiliki anak, ya resikonya itu yes I know that's my risk gitu kan. Bukan risk sih, itu adalah sebab akibat lah menurutku gitu. Sebabnya aku pengen punya anak, akibatnya ya seperti ini. Yes, itu betul, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan support dari orang lain gitu. Dan menurutku kalau misalkan kita butuh support, itu baiknya kita bilang aja, nggak usah gengsi kita butuh pertolongan, atau misalkan kita butuh support, bilang sama orang terdekat kita, sama sahabat kita, sama keluarga kita, bilang bahwa kita merasa kewalahan dan kita butuh bantuan. Aku gitu sama suamiku kerja dari jam 10 sampai jam 6 sore, jadi dia tuh ada di rumah sekitar jam setengah 7 sore. Jadi aku ngurus anak tuh basically sendiri selama hampir 9 jam. Selama suamiku di kantor dan aku di rumah sama Ben berdua, itu kalau misalkan bukan karena orang tuaku atau adik-adikku atau sahabatku Uci, if you watch this video, thank you so much. It's hard to manage a baby actually. Jadi aku sama sekali nggak ada yang bantuin di rumah, jadi bener-bener sendiri. Jadi setiap kali aku butuh mau ke kamar mandi, aku mau mandi, itu aku telepon orang tuaku, video call, taruh handphone, pakai tripod, ngadep Ben. Orang tuaku sama adikku bakal ngajak ngobrol Ben, dan biasanya Ben anteng. Jadi dia udah hafal dengan suara orang tuaku dan adik-adikku. Terus kalau misalkan aku butuh masak, ya udah sama. Atau kalau misalkan orang tuaku atau adikku lagi unavailable, aku telepon Uci biasanya. Thanks to technology, itu salah satu manfaat teknologi yang saat ini aku sangat syukuri, karena
Kalau misalkan gak ada teknologi itu mungkin aku udah kewalahan, mungkin aku gak akan mandi berhari-hari, mungkin aku hanya akan makan ketika suamiku nyampe rumah. So yeah, that's it. Baby blues itu nyata, dan membesarkan anak di zaman sekarang yang serba individualis itu sangat sulit. So kalau misalkan kalian punya teman, sahabat, saudara, kakak, adik yang baru saja melahirkan, please reach out to them. Tanya kabar mereka, tanya apa yang mereka butuhin, dan bilang bahwa whatever they need, kalian ada untuk dukung mereka. Kalau kalian adalah ibu yang baru saja melahirkan dan merasa kewalahan dengan peran kalian yang baru dan butuh bantuan, please reach out to people. Reach out sama orang yang kalian percaya, hubungi orang-orang yang kalian merasa butuhkan dukungannya. Jangan pernah malu untuk minta bantuan, dan selalu terima bantuan ketika ada yang menawarkan. Oke, thank you so much for watching video kali ini. Kalau kalian suka video ini, please like, comment, dan share. Aku akan bikin lebih banyak lagi video tentang cerita ibu dan istri. So yeah, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video. Bye-bye!